Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Zana. Saya dari Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi mikro. Yang pertama, saya akan memperlihatkan grafik keseimbangan pasar tenaga kerja sebelum dan sesudah kenaikan UMP. Ini adalah grafik sebelum kenaikan UMP. Oke. Dan ini adalah grafik sesudah kenaikan UMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi yang paling mempengaruhi kehidupan mahasiswa. Yang pertama, kebijakan ekonomi pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan mahasiswa, baik melalui harga kebutuhan sehari-hari, biaya transportasi, dan pekerjaan part-time. Salah satu kebijakan yang memiliki dampak luas adalah kebijakan upah minimum provinsi atau UMP. Studi kasus kenaikan UMP Kalimantan Timur sebesar 10% memberikan gambaran bagaimana kebijakan ini mempengaruhi UMKM, pasar tenaga kerja, dan biaya hidup yang dirasakan mahasiswa. Yang kedua, dampak kenaikan UMP terhadap UMKM. UMP Kaltim naik dari 3.200.000 menjadi 3.520.000. Dampaknya pada UMKM Warung Rasa Nusantara cukup signifikan. Yang pertama, total gaji karyawan naik dari 48 juta menjadi 52.800.000. Yang kedua, total biaya usaha naik dari 90 juta sampai menjadi 9.200.000. Yang ketiga, laba turun dari 15 juta menjadi 9.200.000. Dengan biaya naik cukup besar, UMKM harus menyesuaikan strategi usaha. Strategi yang paling efisien dari 3 opsi, harga tetap menaikkan harga 5% atau mengurangi pekerja. Strategi menaikkan harga 5% terbukti paling menguntungkan, meningkatkan laba menjadi 14%, 14.450.000 tanpa mengurangi tenaga kerja. Yang ketiga, dampak kenaikan UMP terhadap tenaga kerja. Secara teori, kenaikan upah mempengaruhi pasar tenaga kerja melalui yang pertama, permintaan tenaga kerja turun karena biaya mempekerjakan pekerja lebih tinggi. Dan yang kedua, penawaran tenaga kerja naik karena lebih banyak orang tertarik bekerja pada upah yang lebih besar. Kondisi ini menciptakan kelebihan tenaga kerja atau akses supply yang dapat menyebabkan PHK atau berkurangnya lowongan kerja, termasuk pekerjaan part-time yang banyak diincar mahasiswa. Yang keempat, hubungan upah, produktivitas, dan inflasi. Kenaikan upah idealnya meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja atau teori efisiensi Wage. Namun di UMKM, kenaikan produktivitas tidak selalu terjadi karena keterbatasan modal dan teknologi. Dampak lainnya inflasi adalah demand pull, daya beli naik, konsumsi naik, dan harga naik. Cost push, biaya produksi naik, UMKM menaikkan harga. Akibat inflasi, mahasiswa merasakan kenaikan harga makanan, kos, dan transportasi meskipun mereka tidak langsung menerima kenaikan pendapatan. Yang kelima, kebijakan ekonomi lain yang berpengaruh bagi mahasiswa. Selain UMP, beberapa kebijakan yang sangat mempengaruhi kehidupan mahasiswa adalah yang pertama, subsidi BBM, mempengaruhi tarik objek online dan harga makanan. Yang kedua, PPN 12%, meningkatkan harga kebutuhan sehari-hari.
Dan yang ketiga, KIP kuliah sangat membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Yang keempat, KUR atau kredit usaha rakyat memberi peluang mahasiswa untuk memulai usaha kecil. Kebijakan-kebijakan ini menentukan biaya hidup, akses pendidikan, dan peluang ekonomi bagi mahasiswa. Jadi, kesimpulannya, kenaikan UMP berdampak luas pada UMKM, pasar tenaga kerja, serta inflasi. Bagi mahasiswa, dampak tersebut muncul melalui kenaikan harga kebutuhan harian dan berkurangnya peluang kerja part-time. Kebijakan ekonomi yang paling mempengaruhi kehidupan mahasiswa meliputi kebijakan upah, subsidi energi, perpajakan, dan bantuan pendidikan. Pemahaman terhadap kebijakan ekonomi penting agar mahasiswa dapat mengatur keuangan, mengembangkan karir, dan menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang berubah. Baik, sampai sini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.